Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di seputar opini kita. Jadi tidak lupa-lupanya saya mengingatkan kepada kawan-kawan untuk video setiap siaran langsung podcast dari Sepo ini live IG akan kita upload kembali di channel YouTube kami gitu. Ya, cek aja di Rumah Diskusi Pontianak. Nanti kawan-kawan bisa nonton di situ. Jangan lupa di subscribe, like dan share tentunya. Ya, jadi kesempatan sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah host di channel sebelah yaitu Nams Media. Silakan kawan-kawan cek nantinya. Beliau adalah host di podcast Kacau Balau. Wah, kawan-kawan cek aja nanti videonya. Kawan-kawan lihat sendiri gitu. Gimana? Pokoknya keren banget lah beliau. Karena beliau itu suka mendatangkan cewek-cewek cantik. Seperti itu. Benar kan namanya? Siapa namanya? Yes. Oke. Udah mulai nih bang. Oke, udah mulai. Oke. Mulai. Boy. Untuk yang ceria ini mari kita bersama-sama untuk ceria mengasihkan agar podcast kita menjadi lebih oke. Mantap. Oke, perkenalkan nama saya Andreas Tara, biasa dipanggil Andre Fuckboy. Mantap. Apa Andreas Tara? Andreas Tara. Andreas Tara. Cek Instagram. Itu Andreas Tara. apa artinya tuh? Kalau Tara itu Arti namanya. Andreas itu terlahir dari kata Yunani yaitu perkasa. Iya, perkasa. Kalau Staranya itu diambil bahwa Andre itu fuckboy. Fuckboy. Itu dari bahasa apa itu? Setara itu Pak Boy. Itu dari bahasa Yunani. Ya. Mantap Boleh orang. dicek Oh, wah. kawan di Google. Yunani kuno. Oh, Yunani kuno. Oke. Jadi asal daerah mana nih Bang? Mungkin kita kan perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang kan? Mungkin kawan-kawan masih dengan siapa sih namanya Andre Fuckboy. Like, di sini Andre akan perkenalkan namanya. Yang jelas nama Andre ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani? Asalnya berasal dari Bengkayang. Mungkin kawan-kawan pernah di Bengkayang, pernah di tepatnya di Tiga Desa. Tiga Desa, guys. Mantap. Tiga desa ya? Apa filosofi tiga desa itu? Tiga Desa itu filosofinya adalah tempat di mana kita merasakan keindahannya alam, merasakan keenakannya kita, merasakan rasa sejuknya alam, rasa kebahagiaannya kita dalam berrekreasi. Mantap. Oke. Jadi kawan-kawan tiga desa itu posisinya itu tidak jauh dari pasar Bengkayang gitu, pasar kecamatan Bengkayangnya itu tidak jauh dari Bukit Jamur. Gitu. Benar sekali guys. Makanya beliau bilang tadi tempat rekreasi. Banyak cewek-cewek. Banyak cewek. Mantap. Untuk cowok-cowok yang fuckboy, malam ini malam yang indah untuk kita bercinta. Mantap. Kita cari cewek yang oke. Mantap. Jadi saya penasaran Bang Andre. Oke. Awal ide Bang Andre membuat podcast Kacau Balau itu apa gitu? Pada dasarnya kami menemukan ide podcast Kacau Balau ini. Kami briefing dalam satu forum yaitu Nams Media. Iya. Nams Media itu ada satu di antara kami itu donatur di situ tuh. Yang duanya itu sebagai manajemen, artinya Jaka itu sebagai pengolah kami gitu. Oh, Jakaria Pangaribuan yang kemarin itu ya. Oke. Dan kami ini sebagai aktor di situ. Mantap. Dalam arti untuk mempromosikan apa itu podcast Nam Media, apa itu isi-isi dari mantap podcast Nam Media itu. Kemudian ide dapat ide untuk membuat sebuah podcast Kacau Balau itu dari mana? Setelah kami briefing, setelah kami satu forum itu saling menanya, yang satu menjelaskan, kita mendapatkan ide seperti ini. Ternyata yang lebih mengetahui kita mendapatkan podcast Kacau Balau itu adalah
teman saya sendiri, teman akrab saya sendiri yang memiliki rambut gondrong. Dia Mantap. sastrawan. Mantap. Sasaran keluar ya. Jakaria Pangaribuan. Mantap. Pak Ngaribuan. Fuck. You know. Mantap. Yes. jadi setelah itu kan Ya. tujuan dibentuknya itu apa sih gitu? Karena kawan-kawan kan tentu penasaran banget gitu kan. Wah, apalagi saya ini kan viewer sejati podcast Kacau Balau gitu kan. Karena saya itu suka melatih jantung di situ. Benar gitu. sekali. Karena biasanya itu ada bintang tamu itu ngomong, "Wah, guys," kan. Mantap. Jadi penasaran ya gitu. Jadi apa sih tujuan dibentuk podcast Kacau Balau itu gitu? Baik, saya akan mengulas kembali. Pada dasarnya tujuan kami menciptakan atau melakukan kegiatan podcast Kacau Balau itu karena kami ingin mengekspresikan apa sih yang jadinya istilahnya seorang itu ingin menjadi yang terhebat dan bisa menjadi kegiatan pemuda itu bisa menjadi dikenal dan bisa dipahami isi pembahasan di dalam podcast Kacau Balau. Mantap. Artinya kita itu sebagai pemuda ini kan wajib Bang, wajib berkarya, wajib mendorong ide-ide yang ada di dalam pikiran ini sehingga kita itu bisa merasakan betapa indahnya dunia yang kita rasakan dan bisa menjadi seorang yang bisa bijaksana dan bisa menjadi sukses. Mantap. Hari yang akan datang. Iya. Tidak juga di hari yang akan datang. Untuk hari sekarang itu kita merasakan sukses karena kita merasakan bahagia bisa. Mantap. Seputar opini kita guys. Mantap. Saksikan kami seputar opini kita guys. Mantap. Apa? Kita Filosofinya seperti itu ya. Jadi hal yang saya temukan di podcast Kacau Balau ketika saya nonton itu pertama kali itu lebih kepada jujur. Benar. Sebuah kejujuran. Gitu. Biasa itu kan ada orang yang sok jaim gitu kan. Kalau di depan publik dia itu berwibawa. Begitu dia di luar tidak dilihat orang, dia langsung seperti fuckboy. Karena ada itu guys. Mantap. Tapi di podcast itu kawan-kawan itu jujur gitu. Apa yang mau kawan-kawan sampaikan. Kan seperti itu. Ya, itu benar sekali. kena banget di podcast ini. Karena podcast ini salam gagasan seputar opini kita. Benar sekali. Artinya kita boleh ngomong apapun karena ini opini kita. Berarti kita lalar. Mantap. guys. Mantap. Jadi tema kita pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa kan, itu kan terkait komedi di dunia nyata, di kehidupan kita kan. Bagaimana sih Bang Andre mengartikan sebuah komedi itu gitu? Baik, saya akan mengulaskan kembali. Baik, komedi itu adalah lawak. Lawak itu adalah komedi. Ya. Dimana tujuannya itu adalah menghibur. Menghibur baik itu di stasiun TV maupun di tempat umum maupun di tempat tertutup. Artinya komedi itu banyak dinikmati tiap kaum yang ada di dunia ini. Mantap. Kaum Hawa, kaum Adam. Kenapa umat Adam, Bani Adam atau keturunan Adam itu harus berkomedi? Karena di situ dari Adam itu sudah membuktikan bahwa laki-laki itu harus lucu, menunjukkan kelucuannya. Oh, kenapa? Kenapa bisa lucu? Karena di situ, misalkan kalau seorang pria itu ingin menaksir atau mencintai seorang cewek itu harus menggunakan kata-kata indah dan mimik wajah supaya meyakinkan cewek itu agar menjadi terpesona. Wow. Terpesona, benar kan? Boy. Mantap. Jadi apakah ketika Adam menggoda Hawa itu Anda tahu gombalan-gombalannya? Kita bisa kita tiru kan? Tidak bisa tiru. Jadi gimana itu? Jelaskan seorang cowok itu harus memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda. Dalam arti karakternya itu bagaimana dia cara mentransferkan kepada perempuan itu agar perempuan itu menjadi meleleh. Oh, meleleh itu dalam arti bentuk-bentuk laki-laki. Tapi ada hal paling simpel itu ketika kita ingin membuat cewek itu bertekuk lutut dengan kita itu gampang transfernya.
ke bank guys, benar nggak? Ke bank. Ke bank kan? Transfer duit kan? Ke bank BRI. Wah, BRI Kalbar. Ya. Wah, Bangku guys. Bang ganteng gak? mantap. Kalau untuk menurut Bang Andre, Ya. apa sih batasan-batasan komedi gitu? Ada nggak batasan-batasannya? Maksudnya, karena komedi itu kan tadi kalau menurut perspektif Bang Andre kan komedi itu ngelawak. Iya. Ada nggak batasannya gitu? Lawakan itu punya batasan nggak? Baik, saya akan jelaskan kembali. Karena komedi ini kan bermacam-macam genre ya, Bang. Yang pertama itu kita mengenai genre dari observasi. Observasi itu sebenarnya kita tuh di tempat kita di mana kita kumpul. Terus yang kedua, yang ketiga itu adalah genre hitam. Karena genre hitam itu komedinya berkaitan dengan hukum. Hukum. Dark joke. Jakjok. Penggoda. Hai guys. Oke. Lanjut. Terus kan yang kedua itu, yang ketiga, yang keempat ya Bang. Yang keempat itu adalah karakter. Komedi karakter. Karena di situ banyak sekali yang diolah dari karakter diri sendiri. Misalnya dari mimik wajah, bagaimana kita memainkan ekspresi hidung. Jadi kan kalau gini kan bisa Bang. Iya benar. Nah, kalau mata kata gini kan bisa. Mantap. Benar. Ya terakhir itu Sunspeak kalau nggak salah Bang. Sunspeak. Apa itu? Karena itu berkaitan dengan observasi. Observasi juga. Observasi ya. Observasi itu adalah artinya kita tuh bekerja sama dalam arti misalnya kita itu koordinasi, ada yang satu membicarakan tentang keseriusan, ada yang satu membicarakan tentang kelucuan. Mantap. Jadi batasannya yang tidak boleh dilanggar dari melucu. Tidak ada batasannya. Tidak ada ya. Tidak ada. Berarti karena di situ kita tuh bebas berkarya. Karena tujuannya kan menghibur, menyenangkan hati seorang atau menyenangkan hati teman-teman yang kita ajak bicara. Iya. Tapi kan gini, Bang Andre, ketika kita mau go publik, ketika kita mencoba untuk go publik, tentu tidak semua orang itu bisa menerima karya kita gitu. Ya kan? Ya. Lalu gimana tanggapan Bang Andre untuk orang-orang bukan tanggapan tapi cara Bang Andre agar karya Bang Andre ini bisa diterima masyarakat gitu. Benar sekali guys. Jangan terlalu serius guys. Kita bersama di kita guys. Nah, terus cara Bang Andre itu bisa diterima gimana? Baik, kalau saya berbicara tentang tanggapan atau respon dari masyarakat, teman atau masyarakat, saya itu tidak peduli dengan itu semua karena tujuan saya adalah menghibur. Oh ya. Nah, menghibur, tujuannya kan menghibur, bisa menyenangkan penonton, bisa menyenangkan hati masyarakat, bisa menyenangkan lawan bicara kita. Yang namanya penonton kan pasti banyak yang bilang. Benar. Beraneka ragam, ya. Pun penonton kan mereka beraneka ragam kan? Beraneka ragam. Ada tua, muda kan? Ada yang semua. Bagus, ada yang pendapat baik tentang kita. Ada fuckboy. Ada dampak-dampak positif dan negatifnya. Ya, gitu. benar. Fuckboy ya guys. Mantap. Nah, mungkin itu. Oh iya. Jadi komedi kita. Mantap. Jadi tapi kalau masalah komedi ini, saya ini sangat menyukai komedi. Iya. Karena komedi itu adalah basic saya. Basic. Dimana tempat itu adalah dimana caranya kita mengekspresikan wajah kita, mengekspresikan karakter kita, agar seorang itu bisa menjadi enak. Enak ya. Berarti bukan enak sok-sok ya guys. Oh ya, siap. Itu adanya di Nimes Media. Jangan lupa like, komen juga Nimes Media. Oke, siap. Tapi ini juga ingat juga ini harus di kita dan subscribe. harus di like, komen dan subscribe. Mantap. Mengenai komedi itu memang asik bang. Ya. Enjoy, menyenangkan dan membahagiakan. Misalkan kita ini kan sedang ngobrol, bercerita mengenai tentang keseriusan, tentang gurau, dalam arti kan bercanda gitu kan. Di situ tuh kita banyak sekali menemukan istilahnya kelucuan. Dalam arti dari segi kita berbicara itu tampak sekali bahwa kita tuh mengeluarkan karakter. Nah kalau kita gini kan ini udah ngelawak dah bang. Benar ya guys? Kalau kita geser sedikit. Hanya geser sedikit ya. Kalau kita gini pasti ngelawak juga kan? Ngelawak tuh bang.
biarkan mereka menertawakan kita dan kita menertawakan mereka. Mantap. Benar, guys? Iya iya iya. Gas ini kan iya. malam minggu, guys. Betul 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 betul. Pak Boy itu lebih enak kalau malam minggu jalan-jalan dengan cewek, guys. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Jadi kita. Jadi tadi kan balik ke ketika ditanya perihal bagaimana ketika tidak diterima publik, jawabannya ya terserah gitu kan. Ini yang penting kita berkarya, mau diterima orang atau nggak diterima Iya. orang ya bodo amat kan seperti Iya. itu. Tapi kan hari ini ketika kita ingin membuat karya, pasti kita punya pasar dulu, Bang Andre. Ya kan? Kayak kawan-kawan Sepok ini kan tentu punya pasar sendiri gitu. Benar. Kami pun tidak bisa memaksakan hari ini kami bisa diterima oleh semua pasar gitu. Benar. Tentu akan ada orang-orang yang akan menjadi pasar kami, tempat kami jualan karya gitu kan. Benar. Gitu. Dan tadi tidak bisa ke tempat lain kan. Artinya tempat lain mungkin dengan genre yang berbeda, karya yang berbeda, bentuk yang berbeda kan Iya. gitu. Lalu kalau untuk podcast Kacau Balau ini kira-kira pasarnya itu apa? Pasarnya itu kami itu Siapa pasarnya? yang jelasnya itu untuk khusus pemasarannya itu adalah donatur kami, yaitu namanya Yoris Morege. Ya. Oh mungkin, Anda ingin membuat podcast ke dia gitu ya? Enggak, Ada. beda. Maksudnya kan gini, Bang. Iya. Yang menciptakan NAMS Media kan karena hasil koordinasi. Iya. Karena di situ tuh ada salah satu donatur dari tim NAMS Media. Mm-mm. Jadi maksudnya kami untuk memasarkannya itu adalah supaya kami memperkenalkan bahwa podcast NAMS Media itu lebih baik, lebih layak, dan untuk dipasarkan Mantap. melalui sosmed. Tapi jangan lupa juga guys, ini lebih bermakna dan berarti hingga kita harus menyaksikan keseruan kami di seputar opini kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Fuck boy, man. Jangan lupa serok-serok. Oke. Itu tadi belum terjawab. Ya, Bang. Anda buat karya ini kira-kira harapannya siapa lah yang menonton? Harapan kami bikin konten ini, konten NAMS Media itu, harapan kami belum punya target, Bang. Belum punya target? Sudah memiliki target mencapai subscriber itu harus mencapai target kami itu 14 ribuan. Mantap. Itu target kami, Bang. Ya, itu kalau untuk pasarnya maksudnya Untuk pasarannya untuk orang yang sekiranya pengen gitu. Kan kita kan semuanya pengen punya penonton masing-masing nih, gitu kan. Misalnya kayak K-pop itu kan cewek-cewek suka dengan K-pop kan. Pasarnya berarti K-pop ini pasarnya itu cewek-cewek gitu kan. Itu semia, Bang. Kalau podcast Kacau ini pasarnya itu siapa gitu? Yang ingin Bang Andre tuju gitu, penonton tetap gitu, penonton tetap, pelanggan setia gitu. Pelanggan setia itu kalau menurut kami di NAMS itu tidak mesti itu sih, Bang, umum, Bang. Umum ya, tapi Karena tujuannya kan harapannya harapannya yang pengen benar-benar dicapai gitu. Penontonnya itu dari kalangan apa gitu? dari kaum hawa. Kamu hawa ya? Boy, benar dah. Karena ada situ ada boy. Kenapa kamu hawa tapi ngundangnya narasumbernya juga kaum hawa gitu? Kenapa enggak cari cowok yang ganteng gitu kan? Kalau cowok ganteng kan cewek suka nonton gitu kan. Kalau cewek ini kan malas nonton cewek kan? Karena di NAMS Media ini sangat mendominasikan kaum hawa. Oh gitu. Tapi yang jelasnya juga kalau misalkan Ya. ada kaum hadam yang ingin berkunjung, misalnya berkoordinasi, ingin menyampaikan ide-idenya, ingin juga podcast ke situ, dipersilahkan. Karena tempat itu tempat kita menghibur, tempat kita berkarya bersama-sama untuk merasakan indahnya dunia yang kita rasakan saat ini. Benar nggak? Jangan fuckboy. Kalau itu menurut saya, Bang. Mantap. Jadi ke depan keinginannya seperti apa terkait podcast Kacau Balau? Planning kami ke depannya itu kami ingin sekali menunjukkan bahwa aktor-aktor dalam koordinasi dalam tim NAMS Media itu bisa dikenal oleh layak rakyat banyak. Dalam arti kan NAMS Media itu bisa dikenal di seluruh Indonesia, bukan di Indonesia aja, mendunia. Itu tujuannya, guys.
inspirasi kawan-kawan? Ada punya nggak toko idola gitu? Kalau saya mengenai komedi itu saya lebih mendominasikan ke Warkop. Warkop DKI ya. Itu karena saya tuh sukanya kepada Dono. Dono. Kebanyakan kawan itu berarti kok ada Andre Fuckboy. Fuckboy ya. Karena feeling saya. Maaf nih guys. Almarhum Dono itu sangat menginspirasi. Dimana dia itu berkeras sederhana, tapi menjiwai cita-cita yang mulia menurut saya. Dimana dia itu aktor itu bisa menghibur, jujur, dan bisa istilahnya mengikhlaskan apa yang dia sampaikan, apapun yang dia lontarkan kepada rakyat itu bisa menyenangkan hati rakyat gitu. Dan maknanya itu ya berguna bagi generasi seperti kita ini, bisa podcast, bisa ketawa-ketawa, bisa senang-senang, bisa bermalam minggu asal jangan fuckboy. Karena guys. Jadi tadi kan dapat nih inspirator Bang Andre itu ternyata Warkop DKI ya kan, Dono kan. Nah. Kalau ini apa namanya kalau ini dulu banyak yang ingin saya tanyakan sama Andre nih karena gue star ini kan jarang saya bisa buat konten sama Bang Andre ini kan. Jadi saya nggak mau menyanyiakan waktu gitu. Kalau bisa hari ini semua pertanyaan saya kasih nih gitu kan. Wah, pengen tahu semuanya nih gitu. Biar takutnya besok susah ketemu lagi kan karena Bang Andre ini jadwalnya padat banget. Ya nih, lagi pribadi lah. Guys, malam minggu. Mantap, Fuckboy everybody. Jadi pernah nggak Bang Andre ini coba untuk stand up gitu? Hal lain gitu. Kalau podcast kan baru-baru ini gitu. Sebelumnya pernah nggak ikut stand up gitu atau apa gitu yang berkaitan dengan komedi gitu? Boleh rokok dulu Bang. Silakan. Kita break sebentar Bang. Siap. Saya bentar lagi merokok. Belum waktunya saya merokok. Saya masih nunggu maghrib. Keinginan stand up itu ada Bang sebenarnya. Tapi sudah lama. Waktu SMA itu saya itu sudah bukan mulai sih. Ingin rasanya bergabung dengan stand up yang ada di Bengkayang. Tapi tidak ada kesempatan untuk kita tuh berkreasi untuk menyampaikan ide-ide kita. Karena di situ kan masih belum ada forum tentang stand up. Nah, jadi pas saya waktu datang ke Pontianak itu saya bertemu dengan sahabat saya namanya Jakaria Pengaribuan, seperti Vijay, Rio. Di situ saya itu Rijal nggak masuk Rijal lagi. Mantap. Dari situ saya itu sudah mengenal stand up. Apa sih nama stand up? Di situ kami itu briefing dengan mereka Vijay, Jakaria Pengaribuan. Ya. Di situ itu Jakaria itu mencoba untuk menjadi stand up dari kampus IKI PGRI Pontianak. Karena waktu itu adalah kegiatan istilahnya dari kampus itu yang dilaksanakan di Aula Ilham. Di situ Jaka itu menang ya. Dia juara 2. Itu kalau nggak salah saya itu agenda Pekan Raya Bipatek ya. Benar sekali Bang. Raya Bipatek ya. Setelah itu kami setelah Jaka itu menangkan perlombaan stand up. Jadi ada rasa dari perasaan ini ingin juga menyalurkan ide-ide untuk menjadi stand up. Nah, setelah itu kami itu diundang ke forum stand up Pontianak. Forum stand up Pontianak. Itu kami diundang yang menjadi stand up-nya itu Jakaria Pengaribuan. Karena situ Jaka itu mengekspresikan dirinya berstand up. Di situ kami itu bertemu dengan mereka, bukan dari Kriting ya, Bintang Timur kan dari Metro Bang. Nah, di situ kami itu sering berbincang-bincang mengenai stand up. Rupanya stand up itu mengasihkan. Kenapa nggak coba buat konten stand up aja gitu? Karena dulunya tuh ide itu belum ke situ Bang. Karena kita kan masih fokus kuliah, kuliah kan kita. Bukan yang sekarang konten NAMS media itu. Konten NAMS itu kenapa nggak diarahkan ke bukan podcast, tapi lebih diarahkan ke apa tadi, stand up. Karena di konten NAMS media itu lebih serunya podcast.
podcast Kacau Balau. Nah, di situ kan banyak sekali konten yang ditampilkan di situ tuh, disaksikan. Ada ya TikTok guys, kerja lagi, podcast Kacau Balau, ada puisi menyenangkan hati, menyenangkan kaum perempuan guys. Mantap. Bukan maksudku, kenapa nggak coba buat di Nams Media itu Bang Andre buat topik lain gitu. Misalnya podcast Kacau Balau tetap jalan gitu. Tapi stand up juga gitu. Karena kan beda dong Bang. Kalau untuk podcast Kacau Balau dengan stand up itu kan beda. Kalau podcast itu kan kita harus ada lawan bicara kan. Ada lawan bicara, kita ngobrol gitu kan. Kalau stand up ini kan kita bisa sendiri. Itu kan. Jadi Bang Andre itu nggak perlu lagi orang gitu. Cukup kamera, Bang Andre ngomong, udah gitu. Sudah menyenangkan. Sudah menghibur. Benar nggak? Benar sekali. Kenapa nggak coba? Mungkin untuk kedepannya adalah nih. Oke, saya tunggu ya. Kita akan stand up guys. Mantap. Saya orang pertama yang akan nonton. Saksikan keseruan juga di podcast Nams Media. Mantap. Tapi yang lebih asik juga, jangan lupa mampir di seputar opini kita. Mantap. Sepok. Kalau bahasa Mekayang sepok apa? Norak ya. Norak tapi mengasihkan Bang. Nggak ada. Norak mengasihkan. Sepok. Norak lo. Asik juga Bang. Iya. Kalau podcast ini sepoknya itu bukan norak. Sepok di podcast ini sepok itu kalau bahasa Melayu Pontianak itu tanah gambut itu sepok namanya. Sepok ya? Iya. Tanah gambut ya? Tanah sepok namanya. Tanah sepok, tanah itu tanah gambut. Kalau di Pengkayang itu kan banyak sekali bahasanya Bang. Ada bahasa Dayaknya. Kalau bahasa Bekasi sepok kan bahasa kami kan apa tadi itu jelaskan? Katrok, norak. Kalau bahasa Melayu Pontianak itu sepok itu tanah gambut. Karena tanah gambut itu tanah gambut atau tanah sepok kalau kata orang Melayu Pontianak bilang. Kalau kita bijaknya nih kan, kita injak nih, kotornya itu susah dibersihkan, melekat banget, gitu. Kan? Berarti jadi sepok ini harus melekat di hati para penontonnya, para penggemarnya guys. Jangan saksikan guys. Agar hati-hati teman yang ada di luar sana bisa menyenangkan hatinya, bisa mengenjoykan dan bisa membahagiakan kawan-kawannya. Jangan lupa saksikan ya guys. Tiap hari. Tiap hari guys. Sama bulan puasa kita tiap hari. Benar sekali. Iya. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini asik. Jadi kita coba untuk memberikan kawan-kawan hiburan sambil menunggu berbuka puasa gitu. Benar sekali. Kayak saya ini kan masih nunggu berbuka puasa nih. Bang Andre kira saya tidak pengen kamu merokok nih. Pengen gitu. Cuman enggak apa-apa, merokok aja. Santai. Jadi Andre mau ngerokok nih maksudnya boleh kan Bang ya? Itu korek dulu dong, kasih Bang Andre korek. Kita ngerokok dulu. Iya, rokok. Silakan guys. Mantap. Soalnya saya kesal dengan Bang Andre tadi rokoknya belum hidupkan tapi udah digini-gini kan gitu. Malah enggak ada abunya. Jadi balik lagi Bang Andre, balik ke tema terkait komedi tadi itu kan. Jadi kalau menurut Bang Andre, apa sih perbedaan komedi dulu zaman inspirator Bang Andre lah kayak Dono kan dan Warkop DKI dengan komedi yang sekarang? Apa sih perbedaannya gitu? Ada kemajuan kah atau kemunduran atau stagnan gitu? Perkomedian kalau Pinjai dengan Jaka itu kan tentang sastra ya. Kalau Bang Andre ini terkait perkomedian. Mantap, ahli komedi ya. Mantap. Ahli komedi guys. Lanjut. Baik, saya akan jelaskan lagi perbedaan komedi dari zamannya mereka Dono Kusino Indro dan komedian sekarang itu lebih menariknya itu komedian zaman dulu. Zaman dulu. Karena di situ itu komedi itu kena didambah-dambahkan seorang. Nah, dalam arti kan banyak sekali masyarakat itu baik kaum muda, kaum orang tua itu enak sekali kalau menyaksikan adanya film-film dari Warkop DKI Jakarta itu. Kalau menurut saya, kalau yang sekarang emangnya komedi masalahnya sekarang itu karena jarang sekali Bang, saya lihat Bang. Jarang sekali mereka mengekspresikan apa sih itu namanya komedi. Nah, tapi kan stand up sekarang kan menyamur di tiap daerah ada komunitas stand up gitu. Kemudian
TV-TV sekarang isinya lawak semua. benar. Mau apapun acaranya isinya pasti lawak. Mau acara dangdut kah, Benar. acara show kah, isinya lawak semua sekarang. Berarti kan Indonesia ini udah cukup lawak Benar. gitu. Tetapi belum mengasihkan, Bang. Belum mengasihkan ya. Kalau menurut saya lebih mengasihkannya pada stand up zaman dahulu. Ya jelas kan Dono, Kasino Indro itu kan lebih mengasihkan menurut saya, Bang. Dimana mereka itu menginspirasikan. Karena mereka kan penemu. Jadi mereka itu wajib kita hargai dan kita sebagai patokan lah untuk kita sebagai generasi ini untuk menjadi pelawak handal gitu. Tapi untuk pelawak sekarang tidak kelas lainnya juga sih, Bang. Banyak sekali yang lucu, imut, yang semiau. Itu tuh sangat asik. Entar dulu, semiau itu apa? Semiau itu bahasa K-pop. K-pop ya? K-pop. Bahasa dari nama media itu asik. Oh, semiau tuh asik. Iya, asik. Semiau banget lu, bro. Mantap. Itu pendapat saya. Oke. Tapi untuk kedepannya saya harap untuk kawan-kawan yang ingin berstand up, kawan-kawan yang ingin berkomedi, marilah kita sama-sama membangunkan stand up yang ada di Kalbar ini untuk menjadi lebih enjoy, lebih asik, lebih dikenal masyarakat, dan lebih menjadi yang terbaik. Gitu, Bang. Itu Bang tujuannya, Bang. Menjadi pelawak, menjadi komedi, marilah kita sama-sama membangun pelawak Kalbar ini untuk menjadi hebat, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kita kan kecil tuh punya cita-cita semua nih. Ya. Kalau Bang Andre dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Kalau waktu kecil itu cita-cita saya itu ingin menjadi DPR. DPR, legislatif ya. Cocok, banyak orang lawak di situ. Menjadi DPR. Banyak orang lawak di situ, cocok banget. Jadi DPR. Harus jadi lagi DPR. Mantap. Saya dukung kalau Bang Andre di legislatif DPR, saya dukung. Karena di DPR itu lawak semua orang-orangnya. Benar sekali, guys. Lawak semua, komedi isinya di situ itu. Karena gitu. kalau kita menjadi pemimpin daerah itu kan kita itu bebas berekspresi, dalam arti kita itu membangun karakter. Misalkan kita kan menjadi DPR, Bang, bisa dipilih kan ya. Andre itu ingin mengembangkan bagi kawan-kawan yang ingin berkolaborasi untuk menjadi stand up. Misalkan yang jadi DPR kan, tapi kita memang jadi DPR misalkan. Saya itu ingin merekrut rakyat-rakyat atau pemuda-pemuda yang ada di Kalbar, yang ada di Pekayang, pemuda-pemuda yang ingin berkarya, supaya kita itu lebih mengenalkan stand up, apa itu berkomedi, agar kita itu bisa menjadi yang terbaik, menjadi yang terdepan di antara pelawak-pelawak. Jadi intinya tuh kita ingin bersama. Kita ingin bangun organisasi agar stand up itu selalu ada untuk menghibur masyarakat. Mantap. Di Kalbar. Mantap. Itu, kan? Jadi, Bang Andre. Ya. Bang Andre kan cita-citanya pengen dari DPR nih. Ya, dulu. Dulu ya. Kapan sirnanya itu gitu? Kapan enggak pengen lagi gitu jadi DPR? Karena saya merasa, Bang, kalau misalkan ada rezeki kan, selesai kuliah kan, boleh lagi. Mas, ada rasa lagi. Berarti kan masih pengen. Ya. Ada rasa lagi. Tapi untuk sekarang saya lebih mendominasinya lebih ke komedi. Berarti karena di situ adalah menghibur. Pengen jadi anggota DPR di Kabupaten Pekayang? Iya. Mantap. Mengalahkan Pak, guys. Mengalahkan Pak ini ya? Siapa? Pak Vijay, Stephen Vijay. Alias Pak Boy. Mantap. Saya buka puasa dulu ya. Iya. Oke. Silakan, Bang. Nah, saya ajarkan dulu kawan-kawan tuh doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasutu wa bika bantu warala rizki afartu bi rahmatika ya rabbal alamin. Amin. Tak benar tak salah tuh enggak tahu lah. Saya lupa. Oke. Bismillah, tancap gas. Gila. Lega, guys. Rokok dulu, Bang. Jadi sekarang saya boleh merokok nih. Lebih seru kalau merokok. Benar, sepakat saya. Ya. Jadi ada enggak tokoh politik idolanya Bang Andre ini gitu? Kalau tokoh politik khususnya di Pekayang, Bang, ya? Ya. Ada.
Siapa? Itu mengidolakan. Pak Sidot, Pak Gidot, Saya mengidolakan. atau Pak Kajot, atau Pak Darwis? Saya mengidolakan. Kalau di Bengkayang itu saya mengidolakan Martinus Q. Martinus Q. Itu kalau ini Animax. Animax. Animax itu kan seniman juga beliau. Benar sekali. Beliau itu seniman, kemudian juga ini apa namanya ingin masuk nimbrung ke dunia politik kan keren. Harusnya menjadi kiblat yang baik untuk Bang Andre yang hari ini juga ingin jadi entertain, tapi juga pengen di politik gitu. Benar sekali, guys. Kenapa enggak Animax gitu? Karena saya lebih melihat dari sisi kebaikannya, dari sisi sosial. Jadi Pak Animax tidak baik. Bukan tidak baik, Bang. Karena saya merasa jangan lupa guys, subscribe. Beliau kan artis terkenal di Kabupaten Bengkayang. Subscribe ke atau subscribe. Minum dulu ya guys. Kita enjoy dulu guys. Jadi gimana? Jawab pertanyaan saya tadi belum terjawab nih. Andy Mac itu menyenangkan juga, Pak. Ya, beliau artis terkenal beliau kan di Bengkayangan. Ya, tapi dominasi saya itu adalah saya itu Pak Q. tertutup kepada Martinus Q. Martinus Q dari segi dia berbahasa, dari segi dia bermasyarakat, itu udah meyakinkan bahwa dia itu ya benar-benar bermasyarakat gitu. Kalau seandainya kemarin Pak Martinus Q itu nyalon, dukung nggak? Udah jadi dah, Bang. Udah jadi. DPR udah sekarang. DPR ya? Iya. Oh. Jadi harapan saya berarti jadi harapan pengetahuan saya terkait politiknya Bengkayang ini kurang banget ya. Jadi harapan saya kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Bengkayang ini, ya, tolonglah perhatikan Bengkayang itu lebih bijaksana. Dalam arti lebih berarti lah Bengkayang itu lebih memajukan nama Bengkayang, lebih dalam arti itu lebih mengembangkan apa yang ada di Bengkayang. Dalam arti potensi yang ada di Bengkayang itu kan banyak sekali, Bang. Baik itu dari alamnya, baik itu dari pendidikannya. Tapi ada yang nggak ada di Bengkayang? Apanya, Bang? Bipang. Bang Roket. Guys. Bipang kan yang terkenal di Ambawang. Di Bengkayang nggak ada Bipang. Yang terkenal di Bengkayang itu Bipang itu sampai Jokowi, Pak Presiden saja kemarin itu bilang, kalau Anda rindu, Anda boleh makan Bipang di Ambawang, Kalimantan Barat. Berarti kan makanan khas Kalimantan Barat itu Bipang, dududu. dulu guys. Mantap. Kalau Bengkayang apa makanan favoritnya? Makanan khas Bengkayang. Lemang ya. Tapi lemang itu tiap daerah ada. Di Sanggau juga ada lemang. Dengan itu, Bang. Kalau tempoyak juga tiap daerah. Lemang, tempoyak. Kalau misalnya kami itu tumpi, tahu nggak Bang tumpi? Jelas cucur itu. Jenis bakwan dia. Bakwan ya, tumpi. Itu memang wajib tiap kalau ada kegiatan lawai. Tahun baru padi itu wajib ada itu. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung, ingin berkurang di dalam kayak itu wajib cicipi, Bang. Jadi lucu ya, kesalahan orang itu. Menurut saya lucu gitu. Kesalahan orang itu. Mendapatkan kelucuan gitu. Mantap banget, guys. Jadi kan banyak kan komunitas stand up itu hampir kabupaten itu ada kan. Kalau menurut Bang Andre, harapan Bang Andre terkait komedi di Kalimantan Barat ini seperti apa ke depannya? Harapan saya untuk komedi di Kalimantan Barat ini biar bisa bersaing sama dengan provinsi-provinsi lain. Karena di Kalbar ini saya melihat belum sekali yang menonjol, Bang. Belum sekali yang menonjol. Dalam arti belum sekali yang sangat terkenal gitu. Tapi Kamelonte itu kan lumayan terkenal beliau. Memang lumayan terkenal. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalkan orang itu memang stand up, memang jual stand up itu, dia itu bisa memahami apa itu yang dinamakan stand up atau
komedi sesungguhnya. Kalau komedi sesungguhnya itu kan dalam arti dia itu mengetahui apa yang ada di dalam karakter orang tersebut sehingga orang itu mengetahui bahwa dia tuh benar-benar melucu. Gitu. Gitu. Jadi harapan saya untuk Kalau- komedi-komedi yang ada di Kalbar, untuk pelawak, marilah kita bersama-sama gitu kan. Mari kita bersama mungkin yang ingin bergabung ya kan untuk menjadi mengekspresikan dirinya lah. Siapa tahu yang ingin menjadi up atau komedi terkenal, bolehlah kita bersama-sama bertukar pendapat, jadi ya koordinasi ya gitu. Bagaimana untuk menjadi up terbaik, bagaimana cara menjadi komedi terbaik agar kita bisa bersaing di tingkat nasional, bukan lagi tingkat nasional tapi tingkat internasional. Mantap. Karena sini kan hanya lokal bang, Iya benar, lokal. jadi harapan saya itu lebih Ya. terkenal lagi tingkat internasional. Kalau di podcast beberapa hari sebelumnya itu kan mengundang Bang Jakaria Pangaribuan itu kan beliau bilang wah sangat pemerintah itu kurang memperhatikan seni sastra dan segala macamnya. Menurut Bang Andre, kalau komedi juga seperti itu atau enggak? Gitu? Harus lebih. Pokoknya kalahkan Bang Jaka. Kalau menurut saya Itu harus dapat feelnya. memang harus. Ya. Harus. Jadi harapan saya kepada pemerintah itu tolong memperhatikan jiwa-jiwa kesenian, jiwa-jiwa komedi, jiwa-jiwa orang yang ingin berkarya. Kita suka melawak juga dia di status-status Facebooknya. Iya. Saya lihat tuh ada postingan kawan saya itu yang kita itu yang gini itu kan. Itu kan sudah menunjukkan bahwa itu sedang melawak. Oh gitu ya. Nah, kalau menurut saya kalau begini itu ada artinya. Apa artinya? Begitu ada artinya, marilah kita bersama-sama untuk melawak, untuk menghibur masyarakat. Benar ya? Mantap. Jadi di closing statement dari Bang Andre lah. Closing statement dari Bang Andre karena kita nih nggak bisa makan gorengan kalau kita ngomong terus kan. Mari kita sama-sama ya guys. Nalar itu asik guys. Nalar itu menyenangkan. Mantap. Jadi menurut Bang Andre, ke depan harapannya lah untuk komedi di Indonesia. Harapan saya untuk komedi untuk seluruh Indonesia lagi. Marilah kita bersama-sama, dalam arti kita bersama-sama. Ini kan kita bersaing bang, bersaing dalam arti sehat, bersaing sehat. Mari kita bersama-sama menunjukkan kualitas kita, menunjukkan semangat kita, agar kita menjadi yang terbaik dan menjadi hebat dan menjadi banyak dikenal akun di masyarakat lokal, internasional, sampai mendunia. Mari kita bersama-sama mengembangkan bakat, mengembangkan cita-cita kita yang ingin kita ekspresikan. Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja kesempatan hari ini. Ke depan mungkin Bang Andre kalau kami undang harus hadir lagi ya. Karena memang waktu kita juga terbatas kan hari ini kan. Sebenarnya bukan terbatas sih. Saya lapar. Saya lapar. Bang Pijait dari tadi depan saya itu makan gorengan terus dia. Nggak berhenti beliau punya. Jadi kawan-kawan ya silakan apapun yang baik dari hari ini silakan diambil, yang tidak baiknya jadikan komedi. Iya. Benar? Benar. Sepakat? Sepakat. Apa tadi? Semiau. Mantap. Mantap. Oke, itu saja untuk nama-nama yang kami sebutkan tadi. Itu jangan baper. Itu karena semuanya hanya komedi. Benar sekali. Semiau. Mantap. Untuk ini tersepok apa harapannya? Harapannya untuk Sepok ini ke depan biar bisa menjadi lebih baik, lebih asik, amin, lebih terkenal. Amin. Untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, saksikan terus keseruan di seputar opini kita. Mantap. Kedepannya biar Sepok ini lebih terkenal, lebih menyenangkan untuk kawan-kawan yang ada di luar sana. Mantap. Oke guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe
channel kita. Channel kita seputar opini kita. Di akun channel kami YouTube Rumah Diskusi Pontianak dan akun channelnya. Tapi jangan lupa akun channel kami Nimes Media Kreasi Indonesia. Mantap. Oke, saya Mars Agustian. Mohon undur diri. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Keren.